Sebagai orang yang bekerja dengan lingkup pemerintah, khususnya kita di Balai Penyuluhan Pertanian, dengan adanya penerapan pertanian konservasi ini nanti akan berbenturan dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu penggunaan pupuk bersubsidi. Potensi yang ada di Desa Bliko yakni memiliki lahan yang begitu luas, punya sumber daya manusia yang begitu baik. Ya. Perubahan iklim itu terjadi karena adanya penguapan karbon yang begitu besar, yang salah satu sumber kontribusi terbesar yaitu datangnya dari bidang pertanian, sehingga baik oleh LSM maupun lembaga-lembaga lain mau menerapkan pertanian konservasi, yaitu pertanian selaras alam, demi untuk mencegah terjadinya perubahan itu akibat dari penggunaan bahan-bahan kimia dan juga limbah-limbah industri, tebas bakar yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kita kendalikan perubahan iklim itu dengan kita menerapkan pertanian konservasi. Ya, sebagai penyuluh pertanian, kita dibekali dengan diklat tentang pertanian konservasi, pertanian selaras alam yang dilaksanakan di Susteran Lebau selama 2 hari. Dan setelah melakukan diklat, kita diminta untuk melaksanakan kegiatan di lapangan sebagai rencana tindak lanjut kita lakukan di kelompok tani, khususnya di Desa Bliko. Potensi yang ada di Desa Bliko yakni memiliki lahan yang begitu luas, mempunyai sumber daya manusia yang begitu baik. Peluang mereka di sana itu adanya kelompok tani, adanya pemerintah desa, dan adanya penyuluh pendamping dan lembaga LSM yang mendampingi di Desa Bliko. Sedangkan kelemahan yang ada pada Desa Bliko pada kelompok yang mengikuti kegiatan pelatihan itu yakni keterlibatan, keaktifan peran serta semua anggota kelompok belum begitu aktif. Sebagai orang yang bekerja dengan lingkup pemerintah, khususnya kita di Balai Penyuluhan Pertanian, itu kita merasa bahwa dengan adanya penerapan pertanian konservasi ini akan berbenturan dengan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu penggunaan pupuk bersubsidi yang nanti kita masukkan para petani itu di dalam format RDKK untuk menjawab kebutuhan pupuk kimia khususnya dalam usaha untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Walaupun dalam posisi seperti itu, tetapi dengan perubahan iklim yang terjadi di wilayah kita secara perlahan-lahan mulai mengarahkan petani agar mereka bisa menerapkan satu pertanian konservasi, pertanian yang selaras alam. Artinya mereka batasi penggunaan bahan kimia, karena bahan kimia itu dapat berdampak bagi lingkungan sesungguhnya. Untuk soal masalah pupuk kimia, kita tidak ada unsur untuk memaksa petani. Sebetulnya itu bukan unsur paksa, ya. Tetapi kita kembalikan kepada petani yang dalam situasi yang sama ini, kita berupaya dengan cara kita bagaimana kita mengarahkan petani itu. Yang pertama, tebas bakar tidak boleh. Terus yang kedua, kurangi penggunaan herbisida, kurangi penggunaan bahan kimia seperti pupuk kimia. Kita arahkan mereka untuk kembali bertani selaras dengan alam seperti apa yang diwariskan oleh para leluhur kita, oleh orang-orang tua kita dulu, yang konsepnya mereka bertani selaras alam
sehingga tidak terjadi ladang berpindah hampir setiap tahun, karena kondisi tanah sudah tidak memungkinkan lagi bagi mereka untuk bercocok tanam di lahan yang